Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Weton adalah perhitungan hari lahir dalam kalender Jawa yang terdiri dari 7 hari dalam seminggu atau disebut Saptawara, dan 5 hari pasaran Jawa yang disebut Pancawara. Setiap weton diyakini memiliki neptu atau nilai tertentu yang menunjukkan pengaruhnya terhadap sifat, karakter, dan nasib seseorang. Salah satu weton yang dianggap istimewa adalah weton getih anget. Weton getih anget memiliki neptu 15, yakni angka tertinggi dalam perhitungan weton. Weton ini terdiri dari hari Minggu dan pasaran Kliwon, atau hari Kamis dan pasaran Legi. Orang yang lahir pada weton ini diyakini memiliki kekuatan spiritual yang tinggi dan bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Namun weton getih anget juga memiliki dampak negatif, yaitu membuat orang yang memilikinya menjadi lebih memikat di mata makhluk halus. Hal ini disebabkan oleh warna getih atau darahnya yang lebih merah daripada orang lain. Orang yang memiliki weton getih anget harus berhati-hati karena bisa menjadi sasaran gangguan, godaan, atau bahkan dicintai makhluk halus. Weton getih anget. Bertempat tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah. Saat itu, Puput menempuh pendidikan di sebuah SMA negeri. Rumahnya yang berada di pinggiran kota terbilang klasik. Bangunannya masih khas Jawa, sedangkan di dalam sebuah ruangan terdapat beberapa benda bertuah. Ada beberapa keris, tombak, bambu antik, termasuk pula batu-batu klasik. Semua benda tersebut merupakan peninggalan kakek Puput dari pihak ayahnya. Memang, sengaja semua saudara sang ayah menyerahkan pada keluarga Puput, yang mana Pak Hisam, yakni ayah Puput, dianggap memiliki garis kekuatan spiritual. Pak Hisam pun tidak bisa menampik, sehingga dibuatlah ruangan khusus untuk tempat benda-benda peninggalan tersebut. Tidak ada maksud dan tujuan tertentu, selain menjaga serta menghormati kakek Puput. Sore itu, ketika Puput pulang sekolah, langit mendung tebal, menandakan akan segera turun hujan. Puput langsung naik membonceng di jok belakang motor Nina, sahabatnya. Mereka berdua selalu bareng, baik saat berangkat maupun pulang sekolah. Walaupun bukan tetangga, namun Nina harus melewati rumah Puput jika ke sekolah. Persahabatan mereka bermula saat bertemu sewaktu mendaftar di SMA yang sama kala itu. Sehingga sampai menginjak kelas 3, mereka masih merasa nyaman satu sama lain. Tepat tiba di rumah Puput, hujan lebat mengguyur tanpa didahului gerimis. Mau tidak mau, Nina berteduh dulu sampai hujan agak mereda. Sebenarnya, ia membawa mantel hujan. Namun hujan yang sangat lebat tentu membuat perjalanan terasa tidak enak. Selain itu, dia juga pasti akan basah walaupun tidak guyup. Setelah memarkir motor, berdua masuk ke dalam rumah. Puput menekan saklar ruang utama, namun ternyata sedang mati lampu. Segera, Puput menuju kamar Nek Wiji untuk mengecek kondisi neneknya itu, sedangkan Nina mengikutinya. Memang Nek Wiji, yang merupakan ibu dari ayahnya, sudah ikut Pak Hisam sedari Puput kelas 2 SMP dulu, atau sekitaran 5 tahun yang lalu. Pada saat itu, Tante Haro yang tinggal serumah dengan Nek Wiji harus pindah ke kota lain demi pekerjaan sang suami. Karena tidak ada yang mau menemani, maka diajaklah Nek Wiji ke rumah salah satu dari 3 anaknya. Ketika Nek Wiji disuruh memilih, beliau memutuskan ikut dengan ayah Puput. Semenjak itulah Nek Wiji serumah dengan Puput.
Sebenarnya, di usianya yang terbilang renta, yakni di kisaran umur 70 tahunan lebih, Nek Wiji masihlah cukup sehat. Tidak pernah beliau merepotkan, karena semua masih bisa dijalani sendiri. Hanya makanannya saja yang sering meminta makanan tempo dulu, dan itu pun harus disediakan hari itu juga. Semisal, mendadak minta nasi jagung, oseng jantung pisang, dan yang paling sering adalah minta makanan dari gaplek, yakni ketela pohon yang dikeringkan. Ibu Puput dengan telaten memberi perhatian pada Nek Wiji dengan menyediakan yang dibutuhkan. Selain tentang makanan, sifat Nek Wiji yang tidak bisa dihilangkan adalah menyuruh menyediakan jajanan pasar dan bubur merah. Setiap tiba hari weton di keempat anaknya, termasuk wetonnya sendiri. Di hari tersebut, Nek Wiji menaruh jajanan beserta bubur merah di meja dapur, yang kemudian dia komat-kamit dengan bahasa Jawa Tulen. Atas hal itu, Ibu Puput sudah hafal kapan waktunya menyediakan permintaan Nek Wiji. Dan hal terakhir yang selalu diperhatikan oleh Nek Wiji adalah waktu yang tepat untuk menyuci beberapa pusaka peninggalan mendiang suaminya. Nek Wiji sendiri tidak pernah terlibat dalam pencucian pusaka tersebut, karena semua dilimpahkan pada Pak Hisam. Yang Puput tahu, selain di malam 1 Suro, ada beberapa pusaka yang dijamas di malam yang lain. Dan hari itu, Nek Wiji sendirian di rumah, karena ayah dan Ibu Puput pergi keluar kota siang tadi. Sebelum masuk, Puput mengucap salam terlebih dahulu. Namun kali ini, Nek Wiji tidak menjawab salam itu. Segera, Puput menyalakan lilin dan melihat kondisi neneknya. Nina sendiri terpatung di pintu kamar sambil menutup hidung. Dia merasa heran karena Puput betah dengan aroma busuk yang menyeruak. Sesaat kemudian, Nina menjadi tegan bukan kepalang saat Nek Wiji menoleh ke arahnya. Tatapan tajam itu terasa mengerikan baginya. Ini adalah kali pertama Nina melihat kondisi kamar Nek Wiji. Sebelumnya, dia memang sering bertemu di luar, namun hawanya sangatlah lain. Setelah yakin dengan kondisi Nek Wiji yang baik-baik saja, Puput mengajak Nina ke kamarnya. Dia ganti baju sebelum mengajak sahabatnya itu minum dan makan ataupun ngemil. Nina bertanya, apakah Puput tidak mencium aroma busuk yang berasal dari kamar Nek Wiji? Puput menggeleng karena tidak mencium aroma yang dimaksud. Puput merasa kalau kondisi rumahnya biasa-biasa saja. Tentu jawaban itu membuat Nina terheran, karena aroma bangkai juga menyebar hampir di setiap ruangan. Merasa mual, Nina pun memilih duduk di teras depan saja, memandangi laju air hujan. Berdua ngobrol di sana sambil minum teh hangat. Nina merasa ada yang tidak beres dengan rumah Puput saat dia melihat penampakan demi penampakan berseliweran. Nyata-nyata dia melihat ada makhluk gaib bergantian masuk ke dalam rumah. Ada yang menyeramkan, ada pula yang seperti manusia biasa. Baru kali ini, Nina menyaksikan hal di luar nalar. Dalam ketakutannya itu, dia hanya terdiam, membiarkan Puput berceloteh sendiri. Dan saat hujan menyisakan gerimis rintik, Nina berpamitan pulang. Saat berjalan mengambil tasnya di kamar Puput, Nina dibuat ngeri dengan Mbah Wiji yang wajahnya begitu aneh. Meski memandang hanya sekilas saat melewati kamarnya, namun Nina merasa kalau ada yang tidak beres dengan perempuan tua itu. Juga masih mencium aroma bangkai. Anehnya, Puput tidak mencium sedikit pun aroma yang bersumber dari dalam kamar Mbah Wiji. Setelah Nina pulang, selang beberapa menit kemudian listrik menyala kembali. Puput langsung banting badan ke ranjang kamarnya. Di dalam kamar itulah, dia merasa ada yang mengganjal di punggungnya. Rupanya itu adalah sebuah buku. Saat diambil, Puput merasa heran karena buku tersebut merupakan buku salah satu mata pelajaran milik Nina. Merasa penasaran, Puput membuka di mana ada salah satu kertas yang ditekuk. Di situ, Nina menulis, memberitahukan kalau Mbah Wiji bukanlah nenek Puput.
Sejenak, Puput berpikir tentang maksud dari tulisan sahabatnya itu. Di saat sedang melamun, Puput dikejutkan dengan suara telepon rumah yang berdering. Dari jauh, ayahnya memberitahukan kalau malam itu dia dan ibu akan menginap karena cuaca buruk. Sedangkan jalanan merupakan jalur yang berada di bawah ketinggian tebing, sehingga dikhawatirkan bencana longsor menimpa. Ibunya berpesan agar memberi perhatian pada Mbak Viji. Besok pagi sekali mereka baru akan pulang. Usai makan malam yang dilakukan di kamar Nek Wiji, Puput diminta untuk menemani tidur neneknya itu. Puput merasa heran saja karena selama ini tidak sekalipun si nenek minta ditemani, baik olehnya maupun orang tuanya. Tapi apa boleh buat, sekali-kali tidaklah menjadi masalah. Puput mengunci pintu dan jendela, kemudian mengambil guling dan selimut yang dibawa ke kamar Nek Wiji. Meskipun serumah dan selalu bersama, namun dia merasa ada sesuatu yang membuat Puput merasa canggung. Entah apa sesuatu itu, namun terkadang dia bergidik ngeri setiap Nek Wiji menatap dirinya. Dia pun teringat dengan tulisan Nina tentang neneknya itu. Namun Puput masih belum bisa memahami maksud Nina. Puput terlelap terlebih dahulu, sedangkan Nek Wiji masih terbaring dengan mata terbuka. Alam mimpi pun langsung menyambut Puput. Dalam mimpi itu, dia merasa kalau rumahnya gelap gulita. Dia kelabaan mencari korek api, hingga dikejutkan dengan munculnya suara tangis yang memilukan. Dalam kegelapan itu, Puput berjalan mencari sumber suara, yang ternyata Nek Wijilah yang sedang menangis. Anehnya, kamar Nek Wiji tampak temaram, tidak gelap seperti di luar. Dan anehnya lagi, suara yang ia dengar bukanlah suara Nek Wiji. Pada saat Puput mendekat, suara tangisan itu terhenti, yang kemudian terdengar suara Nek Wiji minta tolong padanya. Di saat yang bersamaan, Puput dikejutkan dengan kemunculan beberapa sosok menyeramkan di setiap sudut kamar. Ada penampakan sosok pocong, sosok sundel bolong, ada pula penampakan sosok-sosok gaib lain. Pada saat semua sosok tersebut mendekat ke arah Nek Wiji, saat itu pula Puput terjaga dari mimpinya. Dan dia pun menjerit kecil saat melihat neneknya tengah duduk di kursi samping ranjang, yakni tempat duduk beserta meja kuno yang memang disiapkan untuk menyediakan makanan bagi Nek Wiji. Puput menjerit karena Nek Wiji sedang menyantap sesuatu hingga belepotan darah. Dan jelas sekali kalau yang dia santap adalah seekor kucing yang masih hidup. Nek Wiji menjengkeram dengan kuat kucing tersebut. Dan saat tahu Puput terbangun, dia pun menoleh menatap Puput dengan wajah menyeramkan. Puput mencoba menyatukan nyali, kemudian dengan gemetar bertanya pada Nek Wiji tentang apa yang telah dilakukan. Bukannya menjawab, Nek Wiji justru menyeringai, semakin menyeramkan. Selain menetes di lantai, darah seekor kucing juga telah memenuhi sekitar mulutnya. Puput terpakik tertahan, kemudian keluar kamar menahan rasa mual. Dia tidak tahu harus bagaimana. Mungkin itulah yang dimaksud Nina, kalau Nek Wiji saat itu bukanlah neneknya. Saat melihat jam dinding, waktu baru menunjukkan pukul 11 malam. Untuk menuju pagi masihlah sangat panjang. Merasa benar-benar ada yang tidak beres dengan neneknya, Puput berniat menemui tetangga untuk dimintai bantuan. Nduk, tulung mbahmu Putri, Nduk. Nduk, tulung mbahmu Putri, Nduk. Suara Nek Wiji menghentikan langkah Puput sejenak. Di saat itulah dia mendengar mobil masuk dan berhenti di depan rumah. Puput merasa tenang karena itu adalah mobil orang tuanya. Memang, meskipun tinggal di kota, rumah Puput tidak dipagar seperti rumah lain pada umumnya, sehingga baik kendaraan maupun tamu bisa langsung menuju ke depan rumah.
Bergegas, Puput membuka pintu menyambut ayah dan ibunya. Tentu saja, kemunculan Puput membuat keduanya terkejut. Seharusnya Puput sudah lelap di jam segitu. Ketika ibunya turun dari mobil, Puput langsung memeluk sambil menceritakan apa yang baru saja dia alami. Ini adalah kali pertama Puput merasa sangat ketakutan, sehingga orang tuanya merasa agak-agak cemas. Pak Isam yang merasa aneh dengan kisah Puput langsung masuk rumah mengecek Nek Wiji. Dan itu benar, Nek Wiji masih memegang kucing yang sudah tidak lagi berkutik, sedangkan mulutnya terdengar mengecap, dipenuhi darah yang mulai mengering. Pak Isam langsung mendekat merebut bangkai kucing dari tangan ibunya. "Ada apa, Bu? Kamu kenapa?" Dengan suara gemetar, Pak Isam bertanya. Namun Nek Wiji hanya menyeringnya tanpa bersuara. Puput dan ibunya yang melihat dari pintu kamar merasa ngeri dengan pemandangan itu. Mereka benar-benar dibuat tidak paham atas hal itu. Bau amis membuat perut mereka semakin teradu. Selama ini, Nek Wiji tidak memperlihatkan sikap yang aneh. Tapi mengapa malam itu semua berubah? Dengan bangkai kucing di tangan kirinya, Pak Isam menggandeng Nek Wiji mengajak untuk cuci tangan dan membersihkan diri. Dia juga menyuruh Puput dan ibunya untuk membersihkan kamar, kemudian diberi wangi-wangian. Meskipun ingin muntah, Puput dan ibunya tetap melaksanakan perintah Pak Isam. Berdua membersihkan darah yang tercecer, termasuk mengganti spray dan mengambil semua barang di sana. Saat hendak memindahkan radio di atas meja, jantung Puput hampir saja dibuat copot ketika radio itu mendadak menyala dengan volume tinggi. Alunan gending Jawa seperti yang selalu didengarkan Nek Wiji mengalun dari radio tersebut. Segera Puput mematikan radio, lalu menggesernya. Radio yang masih menggunakan batu baterai itu juga permintaan dari Nek Wiji. Radio itulah yang selalu menyala menjadi teman di masa tuanya. Apa yang diputar pastilah yang bersangkutan dengan adat Jawa, terutama pagelaran wayang kulit dan tembang-tembang Jawa kuno. Meskipun begitu, Nek Wiji tidak pernah mengganggu anggota keluarga, karena dia setel radio dengan volume tidaklah keras. Belum reda degup jantung Puput, kali ini dia kembali dikagetkan dengan teriakan histeris ibunya. Hal itu membuat Pak Isam ikut berlari membaur, meninggalkan Nek Wiji duduk di ruang dapur. Rupanya yang membuat sang ibu terpekik adalah temuan bangkai di bawah kolong tempat tidur. Ada yang sudah mengering, ada pula yang diajar belatung. Selain bangkai ayam, ada pula bangkai tikus dan bangkai kucing. Semua bangkai tersebut berlubang di dada, dan hanya bagian hati saja yang dimakan. Sejenak, Pak Isam dan istri saling pandang. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa bangkai-bangkai itu tidak mengeluarkan aroma busuk? Baru saja pertanyaan itu terlontar, datanglah aroma busuk menyeruak memenuhi ruangan. Selanjutnya, dengan memakai sapu tangan sebagai penutup hidung, Pak Isam membersihkan semua. Sedangkan Puput dan ibunya muntah-muntah di kamar mandi. Sungguh, ada sesuatu yang ganjil sedang menimpa Nek Wiji. Setelah beres, Pak Isam mengurungkan niat untuk menginterogasi Nek Wiji karena ibunya telah terlelap. Bersama Puput dan istrinya, dia pandangi Nek Wiji yang tampak kelelahan. Malam itu, tanda tanya besar belum terjawab. Pak Isam memberikan selimut pada ibunya, lalu dia tidur di bawah kursi samping Nek Wiji. Sedangkan Puput akan tidur sekamar dengan ibunya. Mereka menunggu esok pagi, menunggu kejelasan dari Nek Wiji. Usai menjalankan ibadah sholat subuh, Puput yang bangun kesiangan dibuat lemas saat ayahnya mengabarkan kalau Nina masuk ke rumah sakit. Tadi saat Puput masih tidur, ibu Nina menelepon memberitahukan
kalau Nina mengalami kecelakaan petang kemarin sepulang sekolah. Itu berarti setelah Nina berteduh di rumahnya. Nina mengalami kecelakaan tunggal tepat di tikungan perbatasan desa. Yang membuat Puput lemas adalah kondisi sahabatnya yang masih koma. Yang mana Nina mengalami muntah darah, dan sesuatu serius yang dikhawatirkan adalah keluarnya darah dari telinga kiri. Sepulang sekolah nanti, Puput berencana menjenguk sahabatnya itu. Setelah itu, Pak Hisam merayu Nek Wiji agar menceritakan apa yang telah terjadi atas dirinya. Namun wanita renta itu tidak menjelaskan apapun. Dia hanya menjawab telah bertemu dengan seorang ratu cantik dan menjalankan perintahnya. Tentu saja ucapan itu membuat Pak Hisam panik. Dia yakin ada yang tidak beres dengan Nek Wiji. Pak Hisam kemudian berdiskusi dengan istrinya, mencari jalan keluar atas kejadian semalam. Diputuskanlah untuk mengabari anggota keluarga yang lain. Mereka takut akan disalahkan jika terjadi hal buruk pada Nek Wiji. Kini Pak Hisam berharap, sesibuk apapun adik-adiknya yang memang berjauhan di luar kota, semoga bisa meluangkan waktu untuk menjenguk ibu mereka. Tanpa menunggu waktu, Pak Hisam menelepon satu persatu adik-adiknya. Dan Pak Hisam merasa lega karena ketiga adiknya menyatakan siap. Rupanya mereka memang anak yang berbakti, yang mana di saat sang ibu membutuhkan, maka mereka akan siap sedia. Seperti yang telah ditentukan, malamnya adik-adik Pak Hisam sudah berkumpul. Namun ketiganya datang seorang diri saja, yang berarti mereka tidaklah punya waktu panjang. Seharusnya pasangan dan anak-anak mereka diajak agar Nek Wiji gembira saat melihat cucu dan anak-anaknya. Selain itu, jika diajak, tentu akan memiliki waktu lebih panjang karena tidak memikirkan yang di rumah. Tapi apa mau dikata, setidaknya mereka sudah menunjukkan baktinya. Sementara itu, Puput yang menjadi saksi awal dilibatkan dalam diskusi. Meskipun dia masih bersedih atas kondisi Nina, meskipun sahabatnya itu sudah siuman dan sudah melewati masa kritis. Dalam perundingan itu, Puput bercerita, jika awal keanehan itu adalah baru kemarin sore saat Nina berteduh di rumahnya. Menurut cerita Nina sahabatnya, Nina mencium aroma busuk bangkai yang mana Puput tidak mencium sama sekali. Selama berada di dalam rumah, Nina juga merasa ada sosok yang mengawasinya, sehingga dia memilih duduk di teras. Dan selama di teras itu, Nina melihat sosok-sosok tak kasat mata berseliweran masuk ke dalam rumah. Pada akhirnya, Nina merasa takut sendiri. Bahkan dia melihat sosok lain ada pada tubuh Nenek Wiji. Dari itulah, Nina memberitahukan dengan tulisan bahwa Nek Wiji yang dia lihat bukanlah nenek Puput. Sengaja, Nina tidak memberitahukan secara langsung, karena dia mendapat bisikan ancaman agar jangan ikut campur. Sayangnya, Nina tidak tega dengan Puput, sehingga tetap memberitahukan meski lewat tulisan. Hingga ancaman itu pun benar-benar terjadi pada Nina. Saat perjalanan pulang, dia terus kepikiran dengan Nek Wiji. Dan sosok Nek Wiji tiba-tiba menghadang di tengah jalan yang licin. Penampakan itulah yang membuat celaka Nina hingga dinyatakan kritis. Namun alhamdulillah, siang tadi Nina siuman dan dinyatakan oleh dokter telah melewati masa-masa bahaya itu. Nina pun menceritakan yang sebenarnya pada Puput. Kisah dari Puput memberi penjelasan pada semua bahwa apa yang menimpa Nina ada sangkut paut dengan Nek Wiji. Perbincangan yang dilakukan hingga menjelang tengah malam itu mendapati keputusan, yakni Tante Haroh akan menelepon Irwan, suaminya, untuk minta bantuan adik dari simbahnya. Irwan, yang juga sering mengalami kejadian di luar nalar, selalu minta petuah dari Mbah Ali. Malam itu juga, Tante Haroh menelepon suaminya. Sebenarnya Irwan sibuk karena ada proyek yang sedang berjalan. Tapi karena Tante Haroh terus merajuk, maka dia akan menemui Mbah Ali besok pagi. Sedangkan keputusan untuk datang ada di tangan Mbah Ali.
Sengaja, keluarga Pak Isam meminta agar orang pintar saja yang datang ke rumah untuk melihat kondisi Nek Wiji. Karena dapat dipastikan kalau ada perlawanan dari Nek Wiji jika dia yang diajak keluar. Semua tahu bagaimana dampaknya jika ibu mereka berontak. Dan untuk itu, semua siap memfasilitasi tiket pesawat terbang jika Mbak Ali siap. Pada akhirnya, keempat bersaudara masih dalam satu rumah menunggu kedatangan Mbak Ali yang diantar Irwan. Mereka tidak tega meninggalkan Nek Wiji meski ada pekerjaan yang penting. Ibu lebih utama. Mereka sependapat jika tidak ada yang bisa membalas apapun dari air susu ibu. Dan selama sehari semalam di rumah, mereka tetap menemui kejanggalan dari sikap Nek Wiji. Selain tatapannya yang tidak menunjukkan seorang ibu, mereka juga menemui dengan mata kepala sendiri saat Nek Wiji makan kucing hidup. Yang tidak bisa dimengerti adalah dari mana Nek Wiji mendapatkan kucing tersebut, padahal dia tidak pernah keluar. Baru saja Mbak Ali keluar dari mobil, beliau langsung mengucap istighfar. Sambil komat kamit membaca doa, Mbak Ali melangkah masuk ke dalam rumah. Terdengar beberapa kali dia mengucap istighfar. Menurutnya, di setiap sisi rumah terdapat makhluk tak kasat mata. Seolah akan ada pesta demit di rumah Pak Isam. Langkah Mbak Ali terhenti ketika mendekati kamar Nek Wiji. Dia berucap jika ada aura gelap dengan kekuatan dahsyat bersumber dari kamar tersebut. Dari berbagai pengalaman mengusir bangsa halus, baru kali ini Mbak Ali dibuat berat hanya karena melihat energi gelapnya saja. Meskipun begitu, Mbak Ali tetap melangkah masuk menemui Nek Wiji. "Geteh anget," ucap Mbak Ali saat berhadapan dengan Nek Wiji. Perempuan renta itu menunjukkan kemarahan dengan nafasnya yang menderu. Setelah sekian detik, Mbak Ali keluar kamar dengan nafas terasa sesak. Mbak Ali memberitahukan bahwa Nek Wiji adalah sosok yang disukai makhluk halus. Dalam kejawen, biasa disebut weton geteh anget. Yang paling berbahaya dari seorang geteh anget ini adalah apabila dengan sukarela dia menyerahkan diri untuk bangsa demit. Hal itu akan membuat jiwanya terpasung. Kalaupun mampu melakukan pengusiran pada sosok lain tersebut, bisa saja mengancam jiwanya. Ibarat seseorang mempunyai tamu yang diizinkan masuk bahkan menginap. Tentu bisa dibayangkan apa yang terjadi jika tamu tersebut diusir. Namun yang pasti, sosok gaib tersebut tidak akan menyakiti raga Nek Wiji. Untuk kali ini, aku akan hubungi seorang teman dari pesantren. Rupanya Mbak Ali benar-benar merasa berat atas kasus Nek Wiji. Segera, Mbak Ali menghubungi seorang teman yang dimaksud. Yang kemudian dia memberitahukan bahwa kawannya itu bersedia membantu. Dan malam nanti sudah tiba di rumah Pak Isam. Lelaki yang dipanggil Ustadz Dori itu seumuran dengan Mbah Ali. Begitu sampai, langsung disambut oleh semua tuan rumah. Dan tanpa basa-basi, sang Ustadz langsung menuju kamar Nek Wiji, yang mengucap salam meski mendapat sentakan gaib. Aku diundang. Kata itu keluar dari mulut Nek Wiji, yang kemudian disusul dengan menggeram dengan teriakan lantang. Puput baru sadar bahwa melihat kejadian tersebut secara langsung membuatnya percaya bahwa sesuatu yang lain memanglah nyata dan benar-benar ada. Ketegangan berlanjut ketika Nek Wiji merangkak sambil meraung. Melihat itu, Ustadz Dori membuka tutup botol air yang dibawanya, lalu menyiramkan sedikit mengenai wajah Nek Wiji. Perempuan renta itu merangkak mundur dengan mata melotot. Dia melakukan perlawanan. Selanjutnya, Ustadz Dori mengeluarkan sesobek kain mori. Dipanggilnya Mbah Ali dan Pak Isam untuk memegangi tubuh Nek Wiji. Keduanya merasa kewalahan dengan kekuatan yang dimiliki Nek Wiji. Wanita renta itu mampu membuat keduanya terkalahkan. Baik Mbah Ali yang dikenal spiritualis maupun Pak Isam sama-sama terpental. 'Ayo, 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 '
Mbah Dori mencoba melakukan penyiraman kembali, dan kali ini terdengar teriakan keras dari Nek Wiji yang membuat beberapa warga sekitar datang ke rumah Pak Hisam. Mereka ikut menyaksikan apa yang tengah terjadi. Selanjutnya, Ustadz Dori menaruh sebuah telur ayam kampung di sudut kamar. Kemudian dia keluar dari kamar tersebut. Semua berkumpul di ruang tengah. Ustadz Dori minum air putih, lalu mengipas wajahnya dengan tangan. Selanjutnya, dia berkata bahwa pengusiran jin dari tubuh Nek Wiji sangatlah sulit. Setiap kali diusir satu, maka ada lagi yang masuk. Begitulah seterusnya. Untuk itu, maka bagaimanapun juga, Nek Wiji harus dibawa ke pesantrennya. Di sana nanti akan dilakukan upaya yang melibatkan murid-murid Ustadz Dori. Selesai menjelaskan, Ustadz Dori kembali masuk kamar, mengambil telur yang tadinya dia taruh. Semua menyaksikan telur itu pecah, yang kemudian telah berubah menjadi hitam membusuk. Aromanya seketika membuat semua orang menutup hidung. Ini berarti Nek Wiji telah menyerahkan dirinya. Penyebabnya adalah ada dari salah satu penghuni rumah ini membawa jin ganas tersebut, yang kemudian Nek Wiji ikut terlibat. Warga yang berdatangan hanya ikut menyaksikan saja. Baru kali ini kejadian seperti itu mereka temui di komplek. Dan hampir semua beranjak ke kamar Nek Wiji saat Ustadz Dori meminta bantuan untuk membawa Nek Wiji ke mobil. Terlihat Haroh dan Puput menangis saat melihat Nek Wiji yang diikat tangannya dan dibopong beramai-ramai. Di usia yang rentan, Nek Wiji harus menemui kejadian di luar nalar tersebut. Setelah masuk mobil, dengan diapit Mbah Ali dan Pak Hisam, melajulah mobil meninggalkan komplek. Di sepanjang perjalanan, Nek Wiji terus berteriak marah. Sesekali terdengar mencaci. Suasana di sepanjang perjalanan sangatlah mencekam. Nek Wiji terus bersuara dengan kasar. Bahkan beberapa kali mobil oleng hampir celaka. Beruntungnya, Irwan yang menjadi sopir jeli, sehingga dia tahu saat ban dalam kondisi tidak beres. Kalau saja tidak jeli, sudah pasti ban akan meletup, yang tentu nyawa mereka menjadi terancam. Setelah melewati beberapa kendala dalam perjalanan, mobil mulai masuk ke area pesantren. Wajah Nek Wiji seketika berubah. Yang tadinya menantang pongah, kini justru minta dilepaskan. Dia juga mengancam akan membalas satu persatu. Mendekati dini hari, suasana pesantren tampak mulai ada aktivitas. Semua masuk di sebuah ruangan yang berlantai papan jati. Di sana sudah ada setidaknya 6 murid Ustadz Dori. Mungkin mereka mengaji semalaman sesuai pesan sang guru yang minta mereka untuk membantu jarak jauh. Kali ini, Nek Wiji mendadak lunglai. Setelah tali dilepas oleh sang ustadz, Nek Wiji direbahkan di tengah-tengah mereka. Selanjutnya, dilakukanlah doa bersama, yang sesekali Ustadz Dori mengusap wajah Nek Wiji sambil menarik seperti mencabut sesuatu. Menjelang azan subuh, proses tersebut diakhiri. Tampak Nek Wiji masih lemas. Sebentar kemudian, dia tersenyum menutup matanya. Selesai menjalankan sholat subuh, datanglah Tante Haroh dan 2 kakaknya. Puput sendiri tidak ikut karena jaga rumah. Semuanya berkumpul, yang kemudian Ustadz Dori ikut membaur di sana. Sejenak semua terdiam. Setelah menghela nafas panjang, Ustadz Dori pun mulai bertutur bahwa pada saat itu Nek Wiji disembunyikan di tempat yang sangat jauh. Dia tidak bisa pulang dan tidak bisa dituntun pulang. Saya mohon maaf karena tidak bisa membantu banyak. Mendengar itu, tangis Tante Haroh pun pecah. Disusul kemudian tangisan dari Bu Nisa, ibunya Puput. Sementara yang lain terdiam menahan duka di hati. Pak Hisam sendiri ikut menitikkan air matanya. Setelah itu, Ustadz Dori meminta agar Bu Nisa berkata jujur tentang sebuah barang.
Yang pasti barang tersebut bukan miliknya dan diambil di sebuah penginapan. Dengan ragu, Bu Nisa menatap sang ustadz. Rupanya Ustadz Dori memang memiliki ilmu kebatinan yang luar biasa. Dan diawali dengan kata-kata yang kaku, mulailah dia berkisah. Pada saat liburan keluarga, Bu Nisa menemukan sebuah kalung di kamar penginapan. Anehnya, kalung tersebut dia temukan saat akan pulang, seolah ada seseorang yang sengaja menaruhnya. Dan entah kenapa, dia sangat ingin membawa dan memiliki kalung tersebut. Pada akhirnya, kalung itu pun dibawa dengan ditaruh di dalam tas. Namun anehnya, kalung tersebut raib begitu saja saat tiba di rumah. Bahkan sampai saat itu, Bu Nisa belum juga menemukannya. Ustadz Dori mengangguk-angguk. Setelah itu, berkata supaya kalung itu janganlah dicari karena sudah dibuang oleh Nek Wiji. Sebenarnya, kalung itu sudah berpindah-pindah tangan dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Tujuannya adalah memberi celaka bagi mereka yang menyimpannya. Nek Wiji yang sebenarnya bukan orang sembarangan karena memiliki weton getih anget, rupanya tahu akan hal itu. Yang menjadi masalahnya adalah Nek Wiji menerima jin ini, asalkan tidak membuat keluarganya terkena musibah yang berujung maut. Sekarang, saya harus tahu dulu di mana Nek Wiji disembunyikan. Bu Nisa tampak merasa terpukul. Rupanya sikap buruknya itu penyebab dari masalah ini. Seharusnya dia tidak mengambil barang yang bukan hak miliknya. Tidak pernah terbayangkan jika Nek Wiji yang harus menanggung ulahnya itu. Sementara itu, Ustadz Dori sudah bersila di sisi Nek Wiji, berupaya melakukan yang terbaik atas izin Sang Pencipta. Tapi berulang kali apa yang dilakukan sang ustadz dirasa sia-sia. Pada akhirnya, dia mengajak semua untuk melakukan sholat gaib. Tentu saja hal itu membuat semua merasa bahwa Nek Wiji sudah meninggal dunia. Ada harapan, dengan sholat gaib, kita sudah mengikhlaskan Nek Wiji. Dan jika sudah ikhlas, maka jin ini akan ikut lenyap. Ini bisa memberi jalan Nek Wiji untuk pulang. Kalian semua harus siap menerima apapun nanti. Bisa jadi Nek Wiji akan pulang, tapi tidak dengan nyawanya. Berdoalah. Setelah semua berwudu, sholat pun dilaksanakan. Seketika angin kencang datang yang membuat para santri ketakutan. Nek Wiji yang semula lunglai mendadak berteriak sangat keras dengan suara parau. Terdengar juga tulang-tulangnya gemertakan, seperti dipatahkan. Setelah sholat selesai, Nek Wiji muntah berwarna hitam pekat. Baunya busuk sangat menyengat. Setelah itu, dia pingsan, tidak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Nek Wiji menjadi kosong. Dia tidak ingat apapun dan tidak ingat siapapun. Selain itu juga, tidak bisa melakukan apapun. Makan harus disuapi, mandi harus dimandikan seperti orang mati. Raganya tetap hidup, namun jiwanya kosong. Tidak ada lagi sosok jin yang menghampiri jiwa yang kosong. Nek Wiji mempertaruhkan semua demi anak cucunya. Kini tidak ada lagi jin ataupun demit yang mengganggu keluarga Puput lagi. 2 bulan kemudian, akhirnya Nek Wiji mengembuskan nafas terakhir. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di mukasane Anda kersaning